Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Devi Ramayanti, NIM 1813009. Di sini saya sebagai kelompok pertama akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu karakteristik ekonomi Islam. Jadi, ilmu ekonomi Islam itu merupakan sebuah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber. Nah, sedangkan agama dan ekonomi, yaitu Islam, merupakan sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi mengutamakan menggunakan metode dan pendekatan sistem nilai yang tercampur dalam Al-Quran dan hadis sebagai dasar pedomannya. Sedangkan ekonomi dalam Islam yaitu sebuah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Falah di sini yaitu berarti sebuah kedamaian dan kesejahteraan yang diharapkan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalis, yaitu teori kapitalis itu menganggap bahwa orang lain yang sama melakukan kegiatan ekonomi itu merupakan lawan bisnisnya. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi yang berprinsip individualisme. Nah, sedangkan ekonomi dalam Islam itu mengajarkan bahwa orang lain yang melakukan kegiatan ekonomi itu bukan sebuah lawan, namun itu dikatakan sebagai sebuah mitra bisnisnya. Nah, sedangkan konsep yang dibangun dalam ekonomi Islam itu membangun kesejahteraan bersama dan keadilan, sehingga dalam ekonomi Islam itu tidak ada rasa saling menzolimi dan saling curang antar satu sama lain. Karakteristik ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah yaitu yang pertama menggunakan sistem bagi hasil. Nah, salah satu dari prinsip ekonomi syariah yaitu pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Jadi di sini artinya yaitu keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi ini dibagi secara adil. Misalnya dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Nah, itu dibagi secara adil. Nah, yang kedua yaitu menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Nah, di sini ekonomi syariah itu hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi ini dapat digunakan untuk zakat, infak, sedekah ataupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian karakteristik yang nomor 3 yaitu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Nah, ekonomi syariah di sini itu memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomiannya, dan kegiatan yang dilakukan itu haruslah positif sesuai dengan ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Yang nomor 4 yaitu mengakui kepemilikan multijenis. Nah, di sini tuh maksudnya yaitu bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian itu sejatinya hanya milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian itu sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kemudian yaitu nomor 5 terikat akidah, syariah serta moral. Nah, jadi semua kegiatan ekonomi ini didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomiannya. Nah, yang keenam yaitu menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Nah, tujuan dari perekonomian syariah ini bukan sekedar untuk keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin dalam dirinya, dalam hidupnya. Yang nomor 7 yaitu memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Nah, perekonomian syariah ini memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan di negara tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada melarang praktek riba. Jadi, dalam ekonomi Islam itu
bentuk riba itu merupakan penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam perekonomian syariah, praktek riba ini adalah hal yang dilarang dan hukumnya adalah tidak boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Atunisa dengan NIM 1813001 dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. So, disimak baik-baik ya. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Nah, pada mulanya kapitalisme itu muncul sebagai suatu sistem ekonomi pada abad ke-16 yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Kemunculan kapitalisme ini ditandai dengan peralihan dari dominasi modal perdagangan di atas modal bagi industri menuju arah dominasi modal industri atas modal perdagangan. Jadi yang awalnya itu didominasi oleh modal perdagangan, kemudian beralih didominasi oleh modal industri. Nah, kemudian proses terjadinya ini cepat, dan inilah yang memunculkan suatu tokoh sebagai bapak ekonomi modern dan bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith. Meskipun sebenarnya lahirnya sistem ekonomi kapitalisme ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian di Eropa pada masa sebelumnya, yaitu lebih tepatnya pada era merkantilisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Di sini artinya bahwa setiap individu itu bebas untuk memiliki dan menggunakan hartanya tanpa ada orang lain yang melarangnya. Nah, pemberian hak milik secara mutlak ini akan menciptakan suatu perilaku individu yang menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang ia miliki, dan hal ini akan berdampak kepada distribusi pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu persaingan bebas atau free competition. Nah, di sini persaingan itu bisa terjadi baik antar produsen maupun antar konsumen atau antar karyawan. Nah, di sini dalam sistem kapitalis seorang individu atau kelompok yang terkuat dialah yang akan menang. Inilah yang dimaksud dengan persaingan bebas. Misalnya persaingan antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, maka ia yang terkuat maka ialah yang bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kebebasan penuh atau liberalisme. Yang dimaksud liberalisme dalam hal ini yaitu suatu paham yang bercita-cita bahwa manusia itu pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan mempunyai hak untuk bebas sebagaimana yang ia inginkan. Jadi masing-masing individu itu mempunyai hak kebebasan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Nah, itulah yang dimaksud dari liberalisme. Yang keempat yaitu mementingkan diri sendiri atau self-interest. Nah, asumsi self-interest ini menjadi nilai utama dalam kapitalisme, di mana masing-masing individu itu dianggap paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga hal ini akan memunculkan asumsi atau sikap mementingkan diri sendiri, atau bisa dibilang egois. Yang kelima yaitu mekanisme harga sebagai penentu. Nah, pada sistem kapitalis, sistem pasar itu merupakan suatu sistem yang akan membawa kemakmuran di masyarakat, sehingga dalam hal ini mekanisme harga itu dipandang sebagai
posisi yang paling efisien dalam perekonomian. Kemudian yang terakhir yaitu keikutsertaan pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalisme itu sangatlah sedikit. Sebagaimana ciri-ciri pada nomor 5 bahwa perekonomian dalam sistem ini itu sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme harga di pasar. Jadi keenam tadi merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif atau kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu sistem ekonomi ini mampu mendorong aktivitas ekonomi manusia secara signifikan karena masing-masing individu itu akan selalu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonominya seefisien mungkin bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu persaingan bebas atau free competition yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Hal ini karena masing-masing individu itu akan berusaha menjadi pemenang dalam kompetensi atau persaingan bebas, sehingga nantinya hal ini akan menghasilkan suatu tingkat harga yang wajar dalam perekonomian. Dampak positif yang ketiga yaitu mendorong motivasi para pelaku ekonomi agar mencapai prestasi terbaik melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Jadi 3 aspek ini merupakan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif atau kekurangan dari adanya sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu penumpukan harta yang terjadi pada masing-masing individu atau kelompok itu akan menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata di kalangan masyarakat. Nah, hal ini akan menyebabkan kesenjangan sosial yang cukup lebar di antara masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemudian yang kedua yaitu sikap individualisme yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakpedulian oleh individu terhadap individu lain atau oleh kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, hal ini terlihat misalnya semakin hilangnya rasa kemanusiaan atau rasa tolong-menolong antar individu itu sendiri. Yang ketiga, memunculkan distorsi atau penyimpangan pada nilai-nilai moral. Karena dalam sistem kapitalis, segala sesuatu itu selalu dipandang dari aspek ekonomi, tanpa mementingkan nilai-nilai moral, etika, maupun agama. Nah, hal inilah yang akan mengakibatkan perekonomian yang terjadi akan penuh dengan intrik dan kecurangan. Dampak negatif yang terakhir yaitu pertentangan antar kelas yang terjadi sebagai akibat ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Jadi antar si kaya dan si miskin ini akan menimbulkan adanya suatu pertentangan atau semacam konflik. Nah, jadi itu tadi gambaran sedikit mengenai sistem ekonomi kapitalis. Nah, tadi kan sudah disebut oleh pemateri pertama mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari ekonomi Islam. Sekarang kita akan langsung membandingkan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Pada hakikatnya sistem ekonomi Islam itu tampil dengan suatu kemasan atau suatu bentuk yang sangat berbeda dari sistem ekonomi yang lain atau sistem ekonomi konvensional, baik yang kapitalis maupun yang sosialis. Nah, di sini ada tabel mengenai perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu dari paradigmanya itu sudah jelas bahwa sistem ekonomi Islam itu paradigmanya itu memakai syariah. Jadi di sini berasaskan atau berlandaskan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sistem ekonomi kapitalis itu berparadigma market ekonomi atau ekonomi pasar. Di sini mekanisme pasar lah yang merupakan asas atau landasan dari sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya dari segi basic of the micro foundation atau dasar dari fondasi mikro. Nah, di sini sistem ekonomi Islam itu berdasar atau berpondasi
dengan muslimen atau ahsani taqwa. Artinya bahwa sistem ekonomi Islam itu dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ya di sini yang menjadi pondasi itu adalah bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi itu juga menghasilkan imbalan di kehidupan akhirat. Saya Laila Faizatu Zulfa dengan NIM 1813005 dari kelompok Ekonomi Islam kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis. Perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi sekelompok pihak atau kaum marginal oleh kelompok pemilik modal memunculkan sebuah paham sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Perkembangan lebih lanjut dari paham sosialis adalah paham komunisme. Nah, sistem ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini muncul pada abad ke-20, di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahkan mengakibatkan terjadinya kelesuan ekonomi yang ditandai dengan terjadinya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatkan kesengsaraan masyarakat. Sementara kapitalis semakin menumpuk kekayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama ada kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara. Nah, kepemilikan individu ini tidak diakui dalam sistem ekonomi sosialis. Harta yang dimiliki individu merupakan pemberian dari negara yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara apabila diperlukan. Semua sumber daya ekonomi dipunyai itu dan dikuasai itu adalah sebuah milik negara. Yang kedua ada disiplin politik yang tegas dan keras. Disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem komando. Nah, dalam keseluruhan negara itu diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta itu dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat dan lebih mengefektivitas praktek sosialisme. Yang ketiga ada keputusan dikendalikan oleh negara. Nah, segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang itu ditentukan oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, kebijakan perekonomian itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah dan sebagai penguasa akan menjalankan sebuah proses pembangunan nasional dari mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan dilakukan oleh sebuah negara atau oleh pemerintah. Yang keempat ada kesamaan dalam melakukan aktivitas. Nah, sistem ekonomi sosialis yang menyatakan bahwa hak-hak individu itu suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Nah, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi. Seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang menjadi diambil alih semua aturan produksi dan distribusi.
Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta seseorang secara seorangan itu dihapuskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada nasib kaum lemah atau kaum marginal. Nah, nasib kaum lemah atau kaum marginal ini sangat diperhatikan dalam sistem ekonomi sosialis. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan kelahiran sistem sosialis sebagai akibat penumpukan modal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sehingga kaum lemah tidak mendapatkan akses yang sama. Kemudian yang kedua ada tidak terjadi pengangguran di dalam masyarakat. Sebab tidak terjadi pengangguran di dalam masyarakat memiliki tujuan utama dalam sistem ekonomi sosialis, yaitu pemerataan kesempatan pada berbagai lapisan masyarakat. Yang dimaksudkan pemerataan kesempatan adalah adanya pemerataan kesempatan kerja kepada berbagai lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada terciptanya kemakmuran yang merata. Dikarenakan diberinya kemerataan kesempatan yang sama setiap individu dalam perekonomian sehingga terciptanya kemakmuran yang merata. Adanya kelebihan tentunya juga ada sebuah kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi komando, di mana segala kebijakan terpusat dari negara. Maka hal ini akan menghilangkan kebebasan untuk berkreasi di warga negaranya, sebab kebebasan individu dikekang dalam sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, pemilikan individu tidak diakui. Apa akibatnya? Dan akan mengakibatkan hilangnya kebebasan individu dalam memiliki harta dan kekayaan. Kepemilikan semuanya dikuasai oleh negara. Individu di dalam sistem ekonomi sosialis hanya diakui sebagai alat pemerintah, tetapi tidak sebagai subjek yang turut berperan dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada kemerataan yang sifatnya absolut dan pemilikan individu yang tidak diakui akan menghilangkan hilangnya motivasi bekerja dari warga negara. Mereka menganggap tidak ada gunanya mereka bekerja keras maupun tidak karena penghasilan yang mereka dapatkan akan sama pula dengan warga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penguasaan harta oleh negara ternyata mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Telah terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan kelompok penguasa dalam perekonomian, di mana masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kebebasan. Dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis itu menganut sebuah kebebasan. Sedangkan ekonomi sosialis itu ekonomi terpimpin.
Di sistem ekonomi Islam menganut dengan asas kebebasan. Nah, Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Sedangkan kebebasan dalam ekonomi kapitalis menganut asas kebebasan, yaitu setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Sedangkan di ekonomi sosialis itu menganut ekonomi terpimpin. Nah, semua bentuk produksi yang dimiliki itu dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ada hak terhadap harta. Hak terhadap harta yang dianut sistem ekonomi Islam itu bahwa Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral, supaya kekayaan dan menumpuk pada satu kelompok atau kaya. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat. Itu adalah hak terhadap harta terhadap sistem ekonomi Islam. Untuk di sistem ekonomi kapitalis, hak terhadap harta itu setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Dan untuk di sistem ekonomi sosialis itu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Nah, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar di dalam sistem ekonomi Islam. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Nah, orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Di dalam sistem ekonomi kapitalis itu ada ketimpangan sosial, di mana persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan yang dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakan untuk kepentingannya diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Sedangkan di ekonomi sosialis itu ada kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh sebuah prinsip kesamaan.
yang sudah dijelaskan pada bab sistem ekonomi sosialis yang awal tadi. Untuk distribusi kekayaan secara meluas di ekonomi Islam itu, sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Ia menganjurkan distribusi kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian ada konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis. Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni adalah orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Untuk sistem ekonomi sosialis itu konsentrasi kekayaan pada pemerintah. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk di sistem ekonomi Islam itu ada kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraannya individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan bersaing dengan bertentangan di antara mereka. Islam meredahkan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk di ekonomi kapitalis itu ada persaingan bebas. Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat sederhana dan rasional. Yang terakhir ada sistem ekonomi sosialis, yaitu perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah. Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.